Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Ini saya mau unboxing. Dapat kiriman bibit buah dari teman yang ada di Semarang ya. Ini katanya sih sudah 2 malam di perjalanan ya. Tadi malam baru sampai. Dan setelah saya lihat paketnya, kok paketnya rapat begini ya? Apakah nggak matang di dalam? Katanya di dalam sini ada 3 bibit, yaitu bibit buah belimbing darah Kalimantan, ada jambu hutan Sulawesi, dan juga ada bibit dari buah San Pablo. Bagaimana bentuk rupanya, kita langsung saja unboxing ya. Saya akan coba buka terlebih dahulu. Saya juga baru pertama kali ini mendengar nama dari bibit buah-buahan itu ya, karena katanya sih itu buah endemik dari daerah sana, Kalimantan dan Sulawesi. Terlebih dia yang belimbing darah Kalimantan itu saya tertarik. Kalau saya lihat di Google bentuknya bentuk dari buahnya itu ya tidak jauh beda sih dari belimbing pada umumnya, hanya saja dia lebih apa ya, lebih gemuk mungkin. Nah, ini dia. Cara alhamdulillah kayaknya aman ini. Coba dibuka. Aduh. Wah, ini dia bibitnya. Meskipun masih kecil-kecil, karena dia dapat bibitnya dari biji ya. Dia diberi oleh seseorang, pembolang dari tempatnya masing-masing sana, berupa biji. Kemudian dia tanam, dia semai dan tumbuh. Dan katanya minta untuk ditanam di sini di daerah Jepara. Apakah bisa bertumbuh dengan baik? Saya juga belum tahu. Makanya saya mau coba tanam di sini, apakah bisa bertumbuh dengan bagus. Kecil-kecil nih. Dan nampaknya juga di sini belum ada KTP-nya ya. Ini nanti saya PR bagi saya juga ini. Saya akan mencari yang namanya San Pablo itu yang mana, yang belimbing darah Kalimantan itu yang mana, dan jambu hutan Sulawesi itu yang mana. Ini namanya perlu langsung dipindah ke media polybag ya. Jadi saya akan mempersiapkan media tanamnya terlebih dahulu. Kebetulan saya juga masih ada stok daripada media tanam yang untuk anggur. Saya akan aplikasikan ke tanaman atau bibit ini ya. Saya persiapkan dulu media tanamnya. Oke, saya sudah menyiapkan polybag yang sudah saya isi dengan media tanam ya. Langsung saja saya akan memulainya dari yang ini dulu nih. Gimana kondisinya? Kondisi perakarannya tentunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini masih berupa bibit kecil, jadi memang harus ekstra hati-hati ya, digentle biar tidak rusak akarnya. Oke, ini dia. Ternyata memang jadi satu kesatuan nih. Saya kira apa ya, satu-satu gitu, tapi dia nanamnya, menyemainya langsung dijadikan satu bibitnya. Jadi ya tumbuhnya jadi campur aduk begini. Saya akan coba pindah ke media tanam terlebih dahulu. Ini ada media tanam yang sebenarnya sebelumnya untuk anggur ya, pohon anggur, tapi tidak apa-apa. Saya akan memisah bibitnya satu persatu, karena ini ada 5 bibit ya. Tuh, hati-hati nih, ini resiko sekali nih kalau cara memisahnya. Terlalu banyak merusak perakaran, bisa malah nanti berabe. Oke, satu selesai. Next.
media tanam khusus anggur ini sangat-sangat poros ya, karena campuran dari bahan-bahan seperti sekam bakar, sekam mentah, ada juga tanah dari humus bambu, ada juga dari pecahan atau kompos dari daun bambu juga, akar bambu juga. Karena saya lebih suka menggunakan bagian material seperti dari akar bambu ataupun daun bambu, karena itu berpotensi untuk menghasilkan jamur trichoderma. Seperti yang video saya sebelumnya ya, saya pernah membuat manfaat dari jamur trichoderma itu untuk perakaran itu sangat bagus sekali, perakaran tanaman tentunya, untuk mencegah daripada layu fusarium dan juga mencegah daripada jamur-jamur jahat yang merusak akar dan pangkal batang dari tanaman itu. Oke, sementara seperti ini dulu ya. Saya akan melanjutkan untuk membongkar satu persatu, karena kalau di video kan nanti durasinya terlalu lama. Oke, ini setelah saya pisahkan semuanya ke dalam polybag satu persatu ya. Ternyata lumayan banyak nih. Jadi di sini ada satu jenis yang jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 satu jenis ini. Kemudian jenis satu lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 jenis. Kemudian yang satu jenis juga ini yang 1 2 3 4 5 Kalau dilihat dari bentuk daunnya yang jenis ini ya, ini seperti jambu air pada umumnya, hanya saja ini lebih memanjang dan lebih kaku daunnya. Jadi saya rasa ini jambu hutan Sulawesi ya, yang dimaksud oleh teman saya, karena dia tidak memberikan KTP pada tiap-tiap bibitnya ini. Nanti sih tetap akan saya googling ya, saya cari informasi tentang jambu hutan Sulawesinya. Dan yang jenis ini berdasarkan dari aromanya yang agak sedikit lumayan menyengat, dan juga dari bentuk daunnya yang seperti ini, saya rasa ini termasuk jenis dari keluarga San Pablo ya, atau Srikaya Malwo, atau apa ya, buah nona istilahnya, banyak namanya ini. Tapi yang sering saya dengar adalah buah San Pablo, sejenis Srikaya. Hanya saja dia bentuknya tidak seperti Srikaya pada umumnya ya, yang berbuku-buku apa sih. Intinya kalau San Pablo itu dia polos bentuknya, warnanya coklat. Dan kalau memang benar sesuai prediksi saya ini adalah jambu hutan Sulawesi, ini San Pablo, berarti yang ini adalah jenis belimbing darah Kalimantan ya. Berarti belimbing darah Kalimantannya ada 5 bibit, dan yang lainnya lumayan banyak ini ya. Semoga saja bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kedepannya nanti akan saya grounding, tapi menunggu biar adaptasi terlebih dahulu, karena ini baru pertama kali saya pindah tanam dari perjalanan paket selama 2 malam. Jadi untuk treatmentnya saya biasanya menggunakan ini, saya berikan sedikit asam magnesium sulfat, asam ini ya. Saya menggunakan magnesium sulfat sekitar 1 sendok makan, yang saya aduk dengan air baku atau air sumur ya. Setelah 1 sendok makan ini, sebenarnya untuk 5 liter juga bisa, tapi karena ini untuk sampel saja, saya gunakan di botol aqua mineral yang sudah saya isi air sebelumnya 3/4 bagian. Kemudian saya tambahkan sedikit tadi campuran dari magnesium sulfat dengan air baku ya. Kemudian saya siramkan ke tiap-tiap tanaman. Tujuannya apa saya siramkan seperti ini? Agar mengurangi stres daripada setelah pindah tanam, dan juga setelah dari perjalanan selama 2 malam itu ya, karena di packingannya juga dia tertutup rapat, takutnya nanti dia setelah kita tanam malah layu. Jadi untuk jaga-jaga saja saya menyiramkan air yang sudah saya campur dengan magnesium sulfat untuk mengurangi stres pada tanaman ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan saya lanjutkan. Lalu setelah melakukan penyiraman dengan magnesium sulfat, saya menyemprotnya dengan air biasa tentunya ya, air baku atau air sumur. Saya siram agar dia tidak stres juga. Selain itu juga hitung-hitung untuk membasahi daripada media tanam. Kalau kalian tidak memiliki magnesium sulfat ya, cukup dengan disiram dengan disiram dengan atau disemprot dengan air tipis-tipis seperti ini, agar dia lebih fresh, mencegah terjadinya layu ya. Nah, saya rasa sudah cukup ini. Kemudian letakkan di tempat yang teduh, yang terhindar dari matahari langsung, dan diangin-anginkan ya. Semoga tidak stres, semoga bisa tumbuh nantinya. Kalau jumlahnya lumayan banyak, berarti ya
memang harus dibagi-bagikan juga nantinya. Tidak mungkin saya tanam semuanya karena lahan saya juga terbatas. Jadi untuk teman-teman yang mau atau mau menanam bibit jambu hutan Sulawesi, ada juga ini San Pablo, ada juga belimbing darah Kalimantan, boleh silakan ambil gratis di sini kalau memang bisa bertahan hidup nantinya ya. Ya, semoga saja bisa bertahan hidup. Kalau mau silakan ambil gratis, datang saja ke sini ke tempat saya, gratis. Saya bagi-bagikan ini kalau ada yang mau. Oke, saya rasa cukup sekian informasi dari saya. Terima kasih teman yang sudah mengirimkan bibitnya ini secara gratis dari Semarang ke Jepara. Saya akan coba untuk merawatnya dan akan menanamnya di grounding nantinya kalau sudah beradaptasi dia. Karena ini baru 1 hari lah. 1 hari di tempat saya, semoga bisa bertahan. Nanti kalau sudah beberapa bulan akan saya tanam di tanah. Dan semoga saja bisa cepat berbuah. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya cara pindah tanam ketika mendapatkan paketan tanaman yang baru datang, agar tidak stres. Dan juga ini saya perkenalkan sedikit mengenai jenis buah-buahan yang saya sendiri baru tahu ini. Jenis salah satunya itu tadi buah Malwo atau buah San Pablo, atau juga bibit dari buah belimbing darah Kalimantan dan jambu hutan Sulawesi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.